pendidikan butuh pengorbanan. Semakin tinggi keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita yang hendak kita capai, semakin besar pula pengorbanan yang harus dikeluarkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Ayah dan Anaknya. Untuk kesempatan kali ini, izinkan kami mengucapkan selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Ya, kita kembali lagi. Kita akan ngobrol lagi terkait yang sedang kita rayakan yaitu Idul Adha. Dan Idul Adha ini identik dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Nah, kalau kita buka di Al-Quran mungkin beberapa ayat menyinggung soal disyariatkannya korban gitu. Dan satu ayat yang menarik bagi saya itu yang ayat itu ya, yang dialog antara Ibrahim dan Ismail itu ya. Itu kan kalau di situ disebutkan Ibrahim dapat mimpi berupa menyembelih anaknya Ismail, dan Ismail dengan kedewasaannya bilang silahkan gitu ya, insya Allah kau dapati saya termasuk orang yang bersabar. Nah itu sangat menarik untuk dikaji, dan saya ingin tahu ya, itu sebenarnya ada hikmah apa sih ya di balik kisah dua anak manusia ini. Mungkin itu ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik anakku Nova yang saya sayangi. Memang kalau kita tengok peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam itu menarik sekali. Karena pertanyaannya itu apa hikmah di balik itu, maka saya, ayah, pada kesempatan ini akan melihat dari dua aspek itu. Pertama aspek syariah korban. Yang kedua adalah aspek pendidikan itu. Saya akan lihat dari dua aspek itu. Nah, mengawali pembicaraan itu tadi sudah disinggung, yaitu firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur maza taro. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul adzim. Dari ayat ini saya akan berangkat ke pembicaraan kita ini. Pertama adalah dari aspek ke syariah korban. Ya, Nabi Ibrahim setelah mimpi dalam tidurnya itu menyampaikan apa yang dimimpikannya itu kepada anaknya. Ya bunayya, gitu. Hai anakku. Fanzur maza taro, gitu loh. Coba perhatikanlah apa yang kamu, apa pendapatmu gitu. Apa pendapat? Nabi Ibrahim dalam mimpinya itu menyembelih putra satu-satunya Ismail. Tapi yang menarik adalah Ismail itu dengan
menjawabnya itu ya abati fa'al, hai ayahanda, laksanakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepada ayahanda. Ya. Nah dari sini kawan-kawan sekalian ya, syariah korban itu kemudian dibakukan di dalam surat Al-Kautsar ya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka abtar. Itu saudara sekalian. Jadi berkorban itu berangkat dari sini itu. Nah, secara harfiah berkorban itu ya memotong hewan ternak ya pada tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal-tanggal Tasyrik 11, 12, 13. Itu harfiah berkorban adalah itu. Tapi yang ingin saya singgung di sini itu adalah syariah berkorban sebenarnya tidak sebatas itu. Dapat diformulasikan ya sebagai tatanan hidup dan jalan kehidupan. Itu loh Pak. Itu jadi syariah berkorban itu bukan sekedar bagi yang berkemampuan ya pada tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu ya memotong hewan. Tapi syariah berkorban dapat diformulasikan seperti itu, merupakan satu tatanan kehidupan sebagai tatanan kehidupan dan jalan hidup yang harus ditempuh oleh seorang muslim dalam rangka memperjuangkan ya cita-citanya, mencapai tujuan hidupnya. Mau tidak mau berkorban itu sebuah suatu keniscayaan, sebuah suatu kemestian gitu loh. Inilah itu ya saya batasi karena waktunya ya. Nanti kita akan kaitan dengan pendidikan. Itu yang pertama ya. Jadi dapat diformulasikan ya syariat korban itu menjadi suatu tatanan kehidupan dan jalan hidup yang harus ditempuh oleh umat manusia dalam rangka mencapai tujuannya, dalam rangka mencapai cita-citanya, dalam rangka memperjuangkan ya tujuan hidupnya itu. Kemudian yang kedua adalah saya lihat dari aspek pendidikan. Kawan-kawan sekalian, coba Nabi Ibrahim memiliki anak satu-satunya yaitu Ismail waktu itu. Kemudian beliau bermimpi. Mimpinya itu disampaikan kepada si putra satu-satunya itu yaitu Ismail. Tapi apa yang terjadi? Pertama adalah kok iya? Nah, dalam bahasa ayah itu kok iya? Ya, si Ibrahim dengan tegarnya, dengan ikhlasnya ya menyampaikan berita ya. Menyampaikan berita maaf ya, katakanlah duka ya kepada putra satu-satunya. Ya, dia tentu luar biasa. Kok tegel gitu, tega gitu loh. Ya, menyembelih putranya disampaikan kepada putranya sendiri. Tapi yang lebih aneh lagi, ayah melihatnya itu lebih aneh lagi itu adalah si Ismail. Beliau yang mau dikorbankan, ya jawabannya enak. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Ya ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada. Dia rela mengorbankan dirinya gitu loh. Demi terlaksananya perintah Allah. Kan luar biasa. Seorang putra ya diberitakan oleh si ayah akan disembelih, dia mempersilahkan diri ya abati fa'al. Itu luar biasa. Nah maka kawan-kawan sekalian, ayah melihat dialog dua anak manusia itu haru dan sendu. Itu penuh makna itu. Kalau boleh ayah mengatakan apa? Ini luar biasa produk ya pendidikan yang luar biasa.
Ibrahim dengan tegar, ya, keimanannya yang begitu kuat, tegar itu, ya, menunjukkan bahwa dia memang betul-betul orang yang dewasa di dalam beriman, di dalam berislam. Begitu pula Ismail, luar biasa, memiliki supremasi keimanan yang luar biasa. Memiliki supremasi keimanan yang luar biasa. Maka dari sini ya, ayat tadi katakan dari aspek pendidikan, si Ibrahim telah berhasil mendidik anaknya, mampu mengantarkan si Ismail menjadi seorang yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lebih lagi adalah kecerdasan spiritual. Lu kok bisa disimpulkan seperti itu? Gimana itu? Dari mana? Kok ayah bilang Ismail memiliki kecerdasan, ya, intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Mari kita coba lihat. Respon Ismail, ya, terhadap yang disampaikan oleh ayahandanya itu luar biasa. Orang tidak memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi kalau, ya, orang tidak memiliki orang tidak mampu memberikan jawaban yang sistematis, logis, ya, seperti itu kalau tidak memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Ya abati fa'al, coba. Ya abati fa'al, hai ayahanda, if'al, lakukan, matukmar apa yang diperintahkan Allah kepada. Itu susunan redaksional yang luar biasa. Kalau orang tidak memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, tidak mungkin akan bisa merespon dengan susunan yang rapi dan logis seperti itu. Itu satu. Kemudian dari mana kita melihat kecerdasan emosionalnya? Selain menjawab tadi, merespon apa yang disampaikan oleh ayahandanya Ibrahim seperti itu, kemudian apa dijawab? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahanda, engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Kok bisa Ismail menjawab seperti itu? Kok tidak terus dia nangis? Kok dia itu terus gimana gitu, sedihkah ataukah? Kok masih tegarnya, masih dengan jantannya dia mengatakan seperti itu? Kan memiliki kendali kesadaran, ya, kecerdasan emosi yang tinggi, kecerdasan emosional yang tinggi. Itu ayah melihat seperti itu. Jadi luar biasa orang ini gitu loh. Kemudian yang ketiga, yaitu kecerdasan spiritual. Dari seluruh redaksi jawaban itu sudah bisa kita tebak, oh ini orang hebat, ini keimanannya hebat, memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa. Kenapa? Tidak berpikir panjang lebar. Begitu ayahandanya menginformasikan kalau beliau akan menyembelih dalam mimpinya itu pada dia, anak satu-satunya, dia dengan tenang. Karena apa? Dia yakin apa yang diperintahkan Allah itu harus dilaksanakan. Apa yang diperintahkan Allah itu harus dilaksanakan, maka dia tidak berpikir panjang. Itu kan kalau tidak memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi tidak mungkin. Jadi dia itu pasrah, menyerah kepada Allah. Islam dia itu Islam yang sempurna gitu. Islam yang sempurna gitu. Menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Nova dan kawan-kawan yang lain, ayah tidak berhenti sampai di situ. Ayah ingin kembangkan sedikit gitu loh. Mengapa ayah ingin kembangkan yang terkait dengan ini pendidikan ini? Terus terang ayah berharap ini, ingin nitipkan pesan lah di kesempatan ini untuk kalian semua itu. Mengenai apa pendidikan? Coba bagaimana Ibrahim mampu mengantarkan anaknya menjadi seorang yang seperti itu. Memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Inilah yang disebut anak soleh. Inilah yang disebut dengan anak soleh.
Ya, ya, saya tidak ingin jelaskan lebih jauh, ini panjang anak soleh itu. Tapi itulah yang begini kawan-kawan sekalian. Sekarang situasi kondisi ya sekarang ini itu nilai nilai ya yang berkembang dalam masyarakat, yang hidup di dalam masyarakat bukan nilai ilahiyah. Ya, melainkan apa? Nilai-nilai manusia. Maka kalau kita lihat ya, apa yang terjadi dalam masyarakat, ya, anak-anak muda dan sebagainya, itu ya etika, filsafat moral yang berkembang itu. Sehingga nilai yang berkembang ya nilai manusia itu tadi. Coba umpamanya hedonism, materialism, ya, pragmatism. Itu kawan-kawan semua. Dan termasuk sekarang ini juga orang tuanya. Coba orang tua ketika ketika memasukkan sekolahnya, memasukkan anaknya ke sekolah. Apa yang dipilih sekolah apa coba? Sekolah yang favorit. Favorit dalam hal apa? Dalam hal kognitif. Bukan dalam hal nilai, bukan, tapi dalam hal kognitif. Maka jangan heran kalau di tanah air ini, di negeri ini yang berkembang adalah ya orang-orang pintar tapi keblinger. Orang-orang pintar tapi keblinger karena tidak memiliki nilai gitu loh. Ada 3 ranah dalam pendidikan itu, ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan ada ranah kognisi. Nah, pendidikan psikomotorik ya, kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Nah, afeksi dan psikomotorik tidak digarap. Yang digarap adalah kognitif. Maka yang terjadi dungu. Ya, nah pendidikan Ibrahim tidak seperti itu. Pendidikan Ibrahim yang dilakukan oleh Ibrahim adalah pendidikan nilai yang terintegratif gitu. Antara ilmu pengetahuan dan nilai. Itu diterapkan. Jadi yang dilakukan Ibrahim itu adalah bukan transfer of knowledge, tapi transfer of value. Ya, transfer of value. Nah, bagaimana itu pendidikan yang seperti itu? Transfer of value. Ya, memindahkan nilai gitu loh. Bukan memindahkan ilmu pengetahuan, enggak, tapi nilai itu. Maka kawan-kawan sekalian, saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih memiliki anak, tolong perhatikan pendidikan ini. Maka yang pertama adalah tadi mengenai materi pendidikan. Jangan memisahkan. Hanya menitik beratkan pada materi umum sehingga mengalahkan materi agama, materi nilai, jangan. Integrasikan antara agama dan ilmu pengetahuan itu. Terintegrasi. Kemudian yang kedua, lakukanlah pendekatan komunikatif. Communicative approach. Pendekatan komunikasi. Jangan lepas ini. Jangan ada terjadi tidak ada komunikasi, enggak. Selalu komunikasi terjadi. Terbuka, orang tua terbuka dengan anaknya, anaknya terbuka dengan orang tuanya. Dan di dalam komunikasi ini ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Ya, dalam kita berkomunikasi harus memperhatikan perkembangan psikis, perkembangan kejiwaan, perkembangan pemikiran anak. Itu yang harus diperhatikan. Jangan orang tua itu memaksakan, jangan. Tapi tolong diperhatikan bagaimana perkembangan psikis, bagaimana perkembangan pemikiran anak, diperhatikan. Perkembangan mental dan perkembangan pemikiran itu diperhatikan. Nah, kawan-kawan sekalian, sekarang ada anak ya yang kemudian dia lebih suka main, lebih suka tapi orang tua tidak bisa ngontrol. Karena apa? Karena komunikasi tidak jalan. Nah, di dalam kita menggunakan pendekatan komunikasi ini, maka alangkah baiknya kalau kita kutip kata-kata bijak. Saya belum belum cek apa ini hadis atau ada yang menyebutkan ini kata-kata Umar. Ada yang menyebutkan seperti itu. Kata-kata itu adalah begini. Khatibu auladakum ala qadari uqulihim. Fa innahum wulidu li zamanin ghair zamanikum.
ya. Itu ya. Ajaklah bicara anak-anakmu ya berdasarkan kadar pemikiran mereka. Mengapa? Karena mereka dilahirkan ya bukan pada zaman kalian. Itu saudara sekalian. Jadi kita berkomunikasi dengan anak ya berdasarkan kadar pemikiran mereka. Jangan kita memaksakan. Kita di zaman dulu ya, ayah kita mendidik begini-begini kemudian kita terapkan pada anak begini-begini. Oh enggak jadi, anak sekarang beda dengan anak dulu. Maka ikuti itu. Nah dengan demikian maka orang tua itu dipatuhi oleh si anak. Ya, yang dilakukan Ibrahim adalah orang tua itu sebagai sumber nilai. Sebagai sumber nilai. Jadi semuanya orang tua. Dikembalikan kepada orang tua. Bagaimana orang tua berucap, bagaimana orang tua berbuat, bagaimana orang tua bersikap. Itu yang ditiru ya itu adalah orang tuanya. Maka ya orang tua itu sebagai sumber itu nilai, maka hati-hati. Nah kawan-kawan sekalian ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kembali kita tadi ya bahwa apa yang bisa kita petik dari itu ya, dari peristiwa Ibrahim dan putranya yaitu Ismail, ada dua hal tadi ya. Saya bilang ya dari aspek pengorbanan, syariah berkorban dan pendidikan. Nah sekarang yang terakhir ini adalah bagaimana perpaduan antara keduanya itu. Perpaduan antara keduanya. Orang tua, marilah kita coba ya, didik anak-anak kita ya meniru cara pendidikan yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya. Untuk mengantarkan anak menjadi soleh, menjadi solehah, itu butuh pengorbanan. Jangan ayah, ibu itu mengutamakan ya maaf ya duniawi, mencari uang dan lain sebagainya, menelantar. Enggak. Pendidikan butuh pengorbanan. Pendidikan itu butuh pengorbanan, bukan tidak pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, tenaga, sampai dengan pengorbanan uang. Biaya pendidikan tidak kecil, besar. Itu saudara sekalian. Jadi ada timbal balik. Kalau kita ingin meraih kesuksesan, pengorbanan harus dilakukan. Semakin tinggi keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita yang hendak kita capai, semakin besar pula pengorbanan yang harus dikeluarkan. Ini maka ada timbal balik antara berkorban dengan pendidikan itu, dan berkorban dengan yang lainnya gitu loh, bukan hanya pada pendidikan gitu loh. Itulah ya Pak. Jadi ayah harapkan ya momentum ini ya berkorban itu mari kita coba ya lakukan penghayatan bagaimana itu syariah korban untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam hal mendidik anak-anak. Dalam era sekarang ini butuh sekali pendidikan nilai itu, butuh sekali. Ya, kalau kita tidak memperhatikan ini maka masa depan maaf ya negeri ini saya tidak tahu gitu. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan ya. Monggo silahkan. Ya, Masya Allah. Ada banyak hal ya yang kita bisa catat teman-teman semua. Dari tadi pertama hikmah berupa berkorban, kemudian hikmah berupa pendidikan, dan hikmah gabungan dari keduanya. Dan emang kalau kita lihat fenomena zaman sekarang nih, orang tua kurang perhatikan anaknya ya. Malah kayak ada kesan anaknya itu anak pembantunya gitu. Saking parahnya gitu ya. Karena peran pendidikan dari orang tua itu hanya diserahkan serta-merta ke sekolah gitu. Padahal kalau kita mau meniru Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ayat tadi sebutkan bisa mencapai supremasi keimanan yang luar biasa, yang ditiru oleh Ismail, itu harus pola pendidikannya yang seperti itu ya, yang berlandaskan keimanan, terus ada komunikasi yang terbuka, dan juga transfer nilai gitu, sehingga anak-anak kita lahir sebagai seorang yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ini Masya Allah ya. Buat kami pemuda yang akan jadi orang tua ini sangat bermanfaat Insya Allah. Sebagai penutup ya, monggo. Baik, saya kira sudah cukup jelas ya. Seperti itu. Jadi pendidikan itu
kalau ditanyakan gimana kita mau memperbaiki masyarakat, kita akan memperbaiki negeri ini, terus memperbaiki bangsa ini, ya pendidikan. Mulainya ya dari pendidikan. Kalau tidak dari pendidikan ya enggak bisa. Nah, untuk kita sana, ya mari kita siap berkorban. Jangan kita itu tidak mau ingin ini, ingin itu dan lain sebagainya, tapi tidak mau berkorban, enggak bisa. Kita harus berkorban. Kita harus berkorban. Itu ya, dari dua hal itulah yang harus kita lakukan dalam kita meraih kesuksesan. Baik, Nova dan kawan-kawan sekalian, kita akhiri ya sesi ini dengan kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya atas pandangan, wawasan dan juga ilmu yang telah Ayah sampaikan. Semoga menjadi amal jariah untuk Ayah dan insya Allah bermanfaat ya buat kita semua, teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan kalau dirasa teman-teman manfaat bisa disebarluaskan ke seluas-luasnya gitu. Dari kami cukup sekian teman-teman. Bila ada saran atau kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.